Hai semuanya, kembali lagi ke podcast JCH, Jelita, Cika, dan Hendrik. Kita panggil dulu ya guys, Jelita sama Hendriknya. Ayo Jelita. Hai guys. Halo Cika, hai Hendrik. Hai. Oke, hari ini kita bakal ngebahas apa sih teman-teman? Ngebahas apa tuh guys? Kira-kira Hendrik, Oh, kita ya. bakal ngebahas apa? Liberalisme. Sosiologis. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang liberalisme sosiologis, kita bakal kasih tahu dulu nih guys, liberalisme itu apa sih? Langsung lihat aja ya cuplikan selanjut ini. Check it out. Perspektif liberalisme memandang bahwa hubungan internasional bersifat kooperatif. Liberalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan dan juga kemajuan individunya. Individu tersebut akan membentuk sebuah kelompok ataupun organisasi yang dapat saling memberikan kebahagiaan satu sama lain. Halo semuanya, nah balik lagi sama kita nih guys. Oke, karena tadi kita udah nonton tentang liberalisme, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita ya guys ya, yaitu liberalisme sosiologis. Semangat dong guys. Semangat dong. Oke. Tapi guys, di podcast kali ini aku bakal nanya-nanya ke mereka. Jadi aku nggak bakal jawab nih di sini. Jadi duo pinter ini, Jolita dan Hendrik, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Karena di sini aku nggak tahu banget nih liberalisme sosiologis itu apa sih. Makanya ada aku dan Hendrik. Bener. Makanya kalian nonton sampai akhir biar kalian tahu liberalisme sosiologis itu apa sih. Karena pastinya kalian juga nggak tahu kan liberalisme sosiologis itu apa. Makanya kalian nonton ini. Ya benar. Oke, lanjut aja. Pertanyaan pertama, kenapa sih liberalisme sosiologis itu muncul? Kayak emang gara-gara apa sih? Iya. Aku tuh pengen tahu banget tuh apa. Jadi kita bisa bantu Boleh ini nggak? dong, Jelasin nggak? boleh. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri dan menurut pandangan-pandangan dari berbagai para ahli, kenapa bisa sampai teori liberalisme sosiologis itu bisa muncul? Nah, kenapa? Itu tuh sebenarnya liberalisme sosiologis itu adalah suatu bentuk kritis dari para pemegang teori-teori realis yang berpandangan bahwa negara itu terlalu sentris gitu. Nah, dan pada akhirnya itu liberalisme sosiologis ini tuh lebih mengacu kepada hubungan antara individu maupun individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok ataupun lebih secara global, regional. Jadi kayak gitu. Jadi kayak memberikan hubungan timbal balik dan pada intinya tuh perdamaian dan kerjasama. Itu kalau menurut aku. Kalau menurut Hendrik gimana? Kenapa dia ketawa ya aja guys nih. ya? Oke, kita dengar dulu nih. Karena menurut punya dia Hendrik lebih gimana? bagus Oh, pasti. gitu. Nah, gini. Jadi pasca perang dunia 2 ditemukan bahwa orang-orang dari satu negara dengan negara lain itu berelasi. Keren kan? Orang dari satu negara ke negara lain mereka punya hubungan gitu. Enggak sih, enggak keren amat. Tapi yang perlu ditekankan adalah mereka berelasi tanpa memikirkan perbatasan negara mereka. Dan relasi ini menguntungkan kedua pihak, menguntungkan pihak dari satu negara dan negara lain. Loh, orang Amerika kerjasama dengan orang Perancis, dua-duanya untung. Nah, liberalisme sosiologi menangkap fenomena-fenomena ini. Mereka mengatakan bahwa, wah, karena ada untungnya ini, berarti dengan untungnya ini tidak akan terjadi konflik. Karena konflik mengurangi untung kita, dan manusia itu rasional. Jadi, semoga tidak terjadi konflik karena ada relasi-relasi tersebut ini. Bukan berarti negara tidak dipikirkan ya, tetapi dipikirkan juga bahwa kelompok dan individu memiliki peran besar dalam hubungan internasional. Gitu. Oh gitu. Jadi intinya liberalisme sosiologis itu kerjasama yang Antar kelompok dan individu dari lintas negara. yang gitu. menguntungkan kita ya. Ya, Yang menguntungkan negara ini Iya. juga. Saling menguntungkan. Pokoknya nggak boleh ada perang, nggak boleh ada konflik, Gitu. kayak gitu. Pertanyaan kedua, Cik. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan kedua nih. Kenapa sih liberalisme sosiologis itu menganggap penting peran individu? Ya, jadi gini. Nah, dari Hendrik. Nah, kita seperti yang aku tadi bilang, sebuah individu menjalin relasi dengan orang lain di negara lain. Relasi ini menguntungkan kedua pihak ini. Nah, jika individu bisa melakukan ini, kelompok juga bisa melakukan ini. Kenapa mereka melakukan ini? Karena menguntungkan mereka. Karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa individu dan kelompok itu memiliki pengaruh terhadap relasi-relasi antar negara karena mereka yang membangun relasi itu sendiri. Jadi gitu. Nah,
Hendrik tuh udah ngejelasin bagus banget guys. Kalau aku singkat-singkatnya aja ya, Ya, karena boleh Hendrik dong. jelasinnya udah bagus banget. Ya. Nah, kenapa tadi pertanyaannya liberalisme sosiologis membutuhkan individu Ya. atau pentingnya individu kan? Iya. Ya karena emang individu itu penting guys dalam liberalisme sosiologis. Benar. Kayak dalam kita menjalin relasi itu harus ada individu. Nggak ada individu kita nggak bisa menjalin apa-apa. Iya. Dan menurut aku individu itu merupakan akar berdirinya suatu penggerak hal-hal yang menuju kepada suatu perdamaian. Benar. Layaknya konteks dari liberalisme sosiologis itu sendiri. Nah, ini tuh didasarkan pada posisi individu yang merupakan suatu hal yang krusial gitu loh guys. Jadi kalau misalnya suatu kinerja kelompok mau bagus, berarti individu juga kinerjanya harus bagus. Benar. Gitu. Berarti sebenarnya balik lagi lah ya, kayak negara kalau misalnya tidak ada rakyat, tidak ada individu, Iya, nggak bakal ada individu, negara, nggak bakal guys. ada negara juga. Benar. Jadi individu tuh penting banget. Dicatat ya guys, dicatat. Individu tuh Dicatat. penting banget. Oke. Jadi aku mau nanya nih ke pertanyaan terakhir. Boleh, Pertanyaan ketiga boleh. ya, Hendrik cerita. Nah, aku mau nanya kayak apa sih contoh kasus di dunia nyata kayak dari liberalisme sosiologis. Nah, biar kita semua nih yang nonton di sini bisa lebih mengerti, bisa lebih mudah untuk mengerti sebenarnya tuh liberalisme sosiologis itu tuh gimana sih? Dimulai dari Hendrik apa aku dulu nih? Ya, Aku dari dulu. kamu ya. Oke, jadi contoh dari liberalisme sosiologis itu seperti kayak NGO yang di seluruh dunia seperti Oxfam ataupun Amnesty International yang banyak bergerak di bidang-bidang seperti kemanusiaan ataupun transparansi pemerintahan. Gitu. Mungkin Hendrik bisa tambahin. Jadi mengapa itu termasuk liberalisme sosiologis? Karena liberalisme sosiologis kan menekankan peran NGO di dunia itu sebagai peran internasional juga selain dengan negara. Nah, Oxfam, Amnesty International, Doctors Beyond Borders itu mereka semua diisi dengan individu-individu dari berbagai macam negara tanpa memedulikan batasan-batasan nasional mereka sendiri. Jadi kamu ada orang dari Turki, dari Togo, dari Armenia, semua jadi satu untuk suatu kebenaran. Kayak berdiskusi bareng Berdiskusi gitu ya. dan melakukan hal-hal yang menurut mereka benar. Oh, Gitu, iya. guys. Oke, aku mau nanya dulu nih, bentar. NGO itu tuh apa sih? NGO itu apa sih? NGO itu apa tuh? Non-governmental organization. Nah, itu dia guys. Oh iya. Oke. Ternyata keren Mantap banget kan, ya mantap. Jelita sama Hendrik ini. Cika juga keren guys. Oh, Udah ngerti gitu belum ya? guys? Cika udah ngerti belum Cika? Wah, aku udah ngerti banget, banget sih. sih. Ini benar-benar penjelasannya gampang banget untuk dimengerti ya guys ya. Oke. Semoga juga yang nonton ngerti ya. Iya. Kalau Ini nggak udah. ngerti tanya Hendrik. Komen. Komen di bawah guys kalau nggak ngerti, nanti bakal dijawab kok sama Oke. kakak Hendrik yang ganteng ini. Semoga dengan video ini kalian bakal ngerti nih liberalisme sosiologis itu apa. Oke? Terima kasih ya semuanya. Dadah. Dadah.